Sekarang aku mau melakukan yang namanya weekly recap. Ya, jadi ini adalah trade apa aja yang aku ambil di minggu ini. Jadi kita akan ngebedah semuanya. Oke, kita karena aku nggak punya premium di FX Replay ya. Nih, ya aku belum punya. Jadi kita akan gunakan ini sebagai replay kita, FX Replay. Oke. Untuk hari Senin aku tidak mengambil trade apa-apa ya di sini. Kita bisa lihat uh, bentar. Oke, di hari Senin ya. Di sini walaupun ada E plus setup sebenarnya. Tidak E plus tapi ada setup bagus ya di bagian sini. Setelah market naik, di sini ada fair value gap yang memantul dan lanjut terbang ke atas, tapi aku tidak mengambil ini karena aku ngelihat di sini tidak ada potensi yang bagus. Ya kalau kita lihat di sini tuh ya, di sini keadaannya market sudah nge-inverse fair value gap 1 hour ya. Sudah dipastikan ini bullish. Ya, ya naik tuh di sini. Ya di sini dia mantul di sini. Memang ada setup bagus tapi ini tidak baik untuk diriku sendiri. Di sini ya. Sangat-sangat unpredictable. Oke, kita move ke hari selanjutnya. Ya, ini kita hilangin dulu. Oke. Nah, di hari eh, Selasa ini kita bisa lihat di sini aku kalau salah aku ngambil trade. Ya. Sini yang keadaannya market ngedam ya. Aku pernah bikin videonya. Jadi waktu itu kita tandain dulu deh ini one day 15 menit 5 menit dan nih kita lihat dari daily ya. Secara daily kita sebenarnya di sini udah nge-inverse fair value gap yang ada di sini ya. Oh ya, ini belum ganti ke Nas Nasdaq, ke S&P maksudnya. Di sini udah nge-inverse. Di sini sebenarnya biasnya adalah bearish ya. Tapi saat saya lihat 4 hour di sini bias bisa dibilang netral ya. Sini dia udah nge-inverse fair value gap ini, tapi di sini dia respect ke fair value gap yang ini. Masih keadaan respect. Di 1 hour juga begitu. Saat market open di sini market sempat mengalami seperti ini. Jadi aku langsung ngambil trade di sini ya. 1:1 sini. Dan alhasil market ngedrop sini. Dan aku di sini kalau salah nunggu sampai turun sini ya. Sampai ada inverse di sini. Dia ngedam di sini, harusnya aku sadar di sini tuh bias sangat-sangat bearish. Tapi pas lihat setup ini, nah ini market nge-inverse fair value gap di sini, tapi dalam keadaan choppy ya, sangat-sangat tidak baik ini, tidak E plus. Karena kenapa tidak E plus? Karena kita
dalam keadaan seperti ini. Udah udah ngedrop sampai berapa ini? 200 sticks ya. Ini udah parah banget sebenarnya. Tapi aku mengambil trade ini dan incer eh apa namanya? Fair value gap 5 menit di sini. Di sini ya. Dan di sini alhasil sini sempat ini ya, sempat profit bentar, habis tuh bam, ngedam. Oke. Kita move lanjut ke hari selanjutnya, di hari Rabu ya. Di hari Rabu aku tidak ngambil trade karena kan aku waktu itu ketiduran dan sudah sangat lelah. Jadi kalau di saat itu aku tidak ketiduran tapi ambil trade, itu bisa bahaya ke aku karena ini ya tidak baik. Ini aku tidak ngambil trade sebenarnya. Tapi kita analisis saja. Oke, di bentar, aku tandain ini deh. 2 menit dan 4 menit. Oke ya. Kita lihat dari daily kita masih ini ya di keadaan bearish. Kita lihat di sini sebenarnya market respect ya, respect for our fair value gap. Di sini fair value gap ya. Di sini dia masih respect, dia nge-inverse buy side fair value gap yang ada di sini. Ini udah menunjukkan kita bearish ya. Dan saat market open, oh ya, kita belum menandakan sell side untuk target ya. Setidaknya ini adalah buy side liquidity. Kenapa aku nandain yang ini, karena di sini adalah wait, aku pakai brush. Oke. Ya. Di sini udah sebagai higher low yang protected ya, karena di 1 hour kita nge-respect fair value gap yang ini. Walaupun di sini sebenarnya nge-inverse ya, tapi market ngedamnya itu lumayan jauh, dan ini menandakan bahwa ini adalah higher low yang protected. Kalau misalnya market tembus ke sini, itu sangat-sangat tidak bagus ya. Jadi ini tidak, kalau misalnya market naik sampai sini, itu udah kita pastikan kita akan lepas dari chart ini, karena ini udah nggak bisa diprediksi, dan ini adalah higher low yang protected. Jadi ini adalah swing low yang diprotect, bisa dibilang gitu. Oke. Saat market open dia ngedam ya, market ingin coba melawan balik tapi tidak bisa. Tuh. Di sini dia hanya copy di sini, karena di sini kemungkinan ada news ya di sini tuh. Jadi saranku kita tunggu news sini ya tuh. Saat news, oh sorry, ini kejauhan. Di sini sebenarnya ada setup bagus ya. Di sini ada fair value gap di sini. Walaupun di sini sudah sangat choppy, ini sebenarnya tidak bagus ya. Saat news open sini, di sini kita hampir nge-respect fair value gap sini. Tuh, market sempat naik, choppy sebentar, dan kita lihat. Nah, di sini dia udah nge-inverse. Sebenarnya di sini adalah setup bagus ya. Kita set seperti ini. Untuk target bisa incar low yang di sini. Tuh, di sini sebenarnya kita bisa ambil trade di sini yang bagus. Nah, jadi di sini adalah
tempat break even point ya. Oh shit. Di sini adalah break even ya. Nah, saat market sentuh ini, kita pindah stop loss. Oh, ternyata market ini adalah break even trade ya. Market naik sebentar dan boom. Ini harusnya di sini adalah trade break even. Oke. Pentingnya break even ya, guys. Oke. Nah, ini adalah trade yang aku ambil kemarin. Ini trade yang sangat-sangat bagus. Kita lihat dari daily kita masih yang namanya nge-inverse. Sini masih bearish ya. Lihat kita bahkan sudah nge-sweep sell side di sini. Sell side ya. 4 hour kita ada buy side fair value gap. Sorry. Oh ya benar. Buy side. Oh bukan, sorry. Sell side. Maaf, aku ini ya rada ngantuk. Ini udah jam 12:22 menit. Oke, di sini ada sell side fair value gap dan sini kita lihat market sebenarnya sedang ini ya, sedang di keadaan bearish, ingin naik sebentar seperti ini dan lanjut ngedump. Tapi di sini aku ngambil trade buy, yang trade aku ambil itu melawan biasku sendiri. Dan kita lihat di sini. Oh, bukan, ini bahkan belum ganti hari nih. Kenapa ya? Oke, kita pindah ke ini aja. Yang kita bisa lihat di sini di hari Kamis sini ya. Kamis sini. Ya, kita lihat di sini ada Asia high low. Di 4 hour tidak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada fair value gap yang belum disentuh ya. Sini tuh sebelum market open. Dan kita pindah ke 15 menit di sini tuh. Nah, di sini tuh dia sempat nge-touch fair value gap yang ada di sini. Di hari Kamis itu ya. Tuh dia nge-touch, dia ngedam, nge-touch lagi, dia ngedam ke bawah. Ini fair value gap yang sangat kuat. Itu sudah menandakan kalau bias kita bearish ya sebenarnya. Cuman aku ngambil buy karena sini ada displacement yang sangat kuat untuk market open. Jadi saat candle mana ya? Saat candle yang ini terjadi, ini aku langsung ambil buy. Sampai aku menargetkan kalau nggak salah 5 menit fair value gap. Oh bukan, 15 menit berarti. Mana ini? Oh ini ya, di sini 15 menit. Oke. Nah di sini ya, aku mengincar 15 menit sini, ambil trade saat market ngedam sebentar di sini, terus nge-inverse fair value gap di sini. Ya. Sebenarnya ini ngelawan bias itu tidak apa, asalkan kita punya target yang jelas ya. Sini targetku jelas 15 menit di sini. Dan ternyata saat market udah mantul ke 1 hour atau 15 menit fair value gap di sini, market sebenarnya ngedam ke bawah di sini ya. Di singkatku di sini ada fair value gap
yang sudah di inverse, yang ini harusnya di sini. Sini adalah thread yang bagus ya sebenarnya. Kita stopnya itu di sekitar sini. Untuk kalau misalnya aku ngambil trade ini, sell side-nya di sini. Ya kita incer liquidity yang di sini sebenarnya. Sell side liquidity. Ya di sini ya. Karena seingatku di sini ada SMT gitu. Ya, di sini. Ya di sini. Ada SMT dengan ini. Oh nggak ada ya. Tapi ada SMT ini. SMT fair value gap ya di sini. Market padahal sudah menyentuh 15 menit fair value gap tapi di sini belum. Oke. Karena rulesku itu one trade one day, jadi ini tidak aku ambil ya. Ini demi kebaikanku sendiri. Tapi kalau lose itu bakal tetap one trade ya, biar keadaanku break even. Tapi ya begitu. Misalnya untuk keadaanku ya, rulesku itu kalau satu kali lose itu boleh trade satu kali lagi, tapi kalau misalnya sudah menang di hari itu aku nggak boleh ngambil trade lagi. Oke, kita lanjut ke hari ini. Hari ini aku tidak ngambil trade apa-apa ya di hari Jumat ini. Walaupun kita lihat di sini market setelah ngambil sell side yang ada di sini ada kemungkinan ingin naik sampai sini ya. Daily fair value gap di sini. Tapi aku masih rada ragu karena aku kurang suka dengan price action sekarang. Kita di 4 hour tidak ada apa-apa di sini. Nah, di 1 hour kita disrespect fair value gap yang ada di sini dan respect ke fair value gap yang ada di sini ya. Secara nggak langsung untuk bias hari ini itu bullish. Wait, ini kenapa ini fair value gap? Oh ya. Ini jam 9. Seingatku di sini tuh ada news. Ya, apakah kita bisa pakai? Oke, nggak bisa ya. Kita lihat untuk kemarin. Seingatku di sini ada news ya, news penting. Oke, untuk 15 menit ya. Seperti ini. Dan setelah market naik ya, di sini aku tidak melihat adanya target yang jelas walaupun kita sudah deliver ke buy side liquidity dan berada di fair value gap ya. Tapi aku tidak punya target yang jelas di kalau aku ngambil sell ya. Tapi kalau untuk buy di sini sebenarnya bisa di sini ya. Ini kalau kita ngambil buy di sini itu bisa sebenarnya. Bisa diambil trade-nya, tapi aku kurang suka di sini. Ya, kita incar di sini ya. Incar ini atau incar fair value gap ini. 1 minute fair value gap ya. Sebenarnya bisa, cuman aku tidak ngambil karena menurutku ini masih kurang ya. Kita lihat di sini choppy banget. Terus kalau misalnya aku incar yang ini buy side liquidity ini, tradeku akan jadi break even. Tapi aku tidak ngambil ini. Sini tidak kelihatan ya. Tapi seingatku hari ini adalah news besar seingatku.
Oh ya tuh, ini ya, ada red folder, ada dua ya. Oh enggak, ini Kanada bukan. Oke, jadi di sini hari Jumat aku tidak ngambil trade ya. Sepertinya weekly recap hari ini itu cuman segini ya. Untuk besok hari Sabtu ini aku kemungkinan akan ngebuat video backtesting untuk diriku sendiri. Nanti aku akan jelasin untuk strategiku apa dan rulesku apa. Dan sampai jumpa di backtest nanti.